Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kita akan bicara tentang teori warna, ya. Warna sangat penting pada elemen desain karena membantu kita untuk memahami sebuah konten, ya. Nah, warna sendiri dibagi dua. Ada subtractive color, adalah warna yang bisa kita sentuh, contohnya pada apel. Kemudian warna yang tidak bisa kita sentuh, ini disebut dengan additive color. Di gambar ini, ya, warna ungu tersebut bukan hal yang bisa kita sentuh, ya. Nah, subtractive color itu dibangun dari warna yang kemudian dikeluarkan, ya, dicampur, ya. Kalau semuanya dicampur dia jadi black, ini CMYK, ya. Cyan digabung dengan magenta itu akan menghasilkan biru tua. Cyan digabung dengan yellow dia akan menjadi hijau, ya. Magenta digabung dengan yellow dia jadi merah. Cyan, magenta, dan yellow digabung dia menjadi black. Itulah kenapa namanya CMYK. Cyan, magenta, yellow, black. Nah, kalau additive color dia ditambahkan, ya. Tambahkan semua menjadi menjadi putih, sorry. Jadi putih. Kita punya merah, hijau, dan biru. Merah dicampur dengan hijau jadi kuning. Merah dicampur dengan biru ini ya, dia jadi ungu. Biru dicampur dengan hijau dia menjadi cyan. Merah, biru, hijau digabung dia menjadi putih. Nah, salahnya red, green, blue atau RGB yang biasa kita kenal ini itu susah untuk diproses. Kenapa? Karena kita sebetulnya memproses warna itu dipengaruhi oleh hue, saturasi, dengan lightness, tingkat cahayanya. Lihat, ya, ini hue. Kita lihat ada transisi. Pada hue, pada 0 derajat dia red, pada 120 derajat dia green, pada 240 derajat dia blue. Kemudian saturasi, ya, berapa tingkat saturasinya? Semakin rendah tingkat saturasinya atau kekentalannya, ya, dia semakin semakin pudar warnanya. Pada tingkat konsentrasi tinggi dia semakin cerah saturasi. Lightness adalah tingkat cahaya, apakah dia terang atau gelap juga mempengaruhi. Pada tingkat yang sangat rendah dia bahkan menjadi hitam. Pada tingkat yang cahayanya menengah dia jelas warnanya. Pada tingkat maksimum cahaya paling terang dia menjadi putih. Inilah 3 poin, ya. Hue, saturation, dan lightness sangat mempengaruhi bagaimana sebuah warna diinterpretasi berbeda. Kita lihat untuk warna merah, pada saat hue-nya 0 derajat, saturation-nya 100%, light-nya 75%, dia menjadi pink. Kita lihat lagi, ya, di sebelahnya. Pada saat kita turunkan saturasinya menjadi 25%, dia menjadi 25%, dia menjadi coklat muda dengan tingkat keterangannya 50%, ya. Kalau kita balik posisinya, dia menjadi cyan, ya. Kita balik posisinya, hue-nya 180 derajat, dia menjadi cyan. Hue HSL, ya. HSL color space bisa digambarkan dalam bentuk silinder 3 dimensi. Sekarang kita akan lihat dimensinya. Hue itu ada di atas posisinya, ya.
Pengaruhi. Saturation itu adalah hue itu ada pada posisi derajat yang diambil. Saturation adalah jaraknya dari tengah ke pinggir. Kemudian saturation adalah posisinya dari atas ke bawah. Ya. Sehingga kita bisa bayangkan dengan melihat seperti ini, gambar yang umum ya, kita bisa membayangkan silindernya. Yang sebelah sini menentukan posisinya secara hue. Kemudian saturation adalah posisinya ya, dari tengah ke pinggir, dan kemudian lightness tingkat cahayanya dari bawah ke atas. Nah, kita bisa lihat posisi ini ada 240 derajat, saturasinya penuh, dan kemudian lightnessnya berada di tengah ya, berada di tengah menghasilkan warna biru pekat ya. Ini biru ungu pada saat kita geser posisi saturasinya. Pada saat kita naikkan lightnessnya, ini menjadi ungu muda. Jadi kita bisa lihat ini lightness, ini brightness. Beda ya. Kalau lightness biasanya warnanya mulai dari hitam sampai dengan sangat terang putih. Kalau brightness dia tidak. Ya. Dia hanya dari hitam sampai dengan warna maksimumnya. Jadi kira-kira dia berhenti di tengah. Nah, sekarang untuk desain biasanya kita tidak cukup menggunakan satu warna saja ya. Kalau tradisional black and white ya cukup kita gunakan warna hitam putih. Makanya kalau pusing sudah gunakan dua warna saja, hitam putih. Nah, tapi biasanya visual itu memerlukan warna. Umumnya kita akan siapkan 45 warna ya untuk panduan gaya yang digunakan pada desain halaman web. Kita lihat di sini contohnya. Di sini kita gunakan 5 warna. Ada gelap, cyan, coklat, kemudian krem dan putih. Pertama kita tentukan warna dasarnya. Nah, ini ya kita lihat ya. Pernah lihat ini? Bagaimana ini? Apa yang coba menarik? Ya. Kita lihat bahwa ada kontras ya, sehingga kita bisa mengamati objeknya. Ini juga sama. Ini biru ya, biru putih, hitam. Dengan menggunakan warna pink di sini menjadikan dia kontras dan terlihat. Kita lihat sekarang warna-warna ya. Yang merah tadi misalnya dilihat. Merah menggambarkan panas, gairah, dan rasa senang. Langsung menarik perhatian kalau kita gunakan merah. Oranye memberikan kehangatan dan vitalitas dan bermain. Ya. Kuning menunjukkan optimisme dan kreativitas, mewakili cahaya matahari, kebahagiaan. Kemudian hijau memberikan kesan keabadian dan kesehatan. Nuansa alam, kesegaran biasanya menggunakan hijau. Kalau biru memberikan rasa aman, kejujuran, stabilitas. Mengesankan adanya kesetiaan ya. Kemudian keterbukaan informasi. Oranye memberikan kesan spiritual, cerdas, dan kaya. Dia juga royal, sentimental, kreatif, dan canggih. Pink menunjukkan kemudaan ya. Memberikan kesan energi, kenangan. Coklat memberikan kesan tangguh dan berkelas. Menunjukkan umur, stabilitas, dan relaksasi ya. Kalau hitam menunjukkan kekuatan dan drama.
serius, kuat, dan berani. Putih memberikan kesan sederhana dan bersih, juga memberikan kesan kesucian. Nah, tapi harus diingat, pahami bahwa budaya di setiap tempat berbeda, ya. Artinya beda-beda. Misalnya penggunaan kuning walaupun kita bilang untuk menunjukkan kreativisme, tapi kalau di masyarakat Indonesia kuning mungkin diasosiasikan dengan bendera kuning bahwa ada yang meninggal. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Di barat dia menunjukkan semangat. Di Cina warna keberuntungan. Makanya kalau kawin pakai warna merah. Di Afrika Selatan ya warna kesedihan. Di Rusia ini warna komunis. Nah, ini warna-warna yang perlu dipahami. Kemudian ada juga monokromatik. Dia sama tapi ada perbedaan saja di hue-nya, ya. Monokromatik. Ini warna yang sama, memberikan kesan sama tapi dibedakan berdasarkan tingkat hue-nya. Ada yang analogus. Bedanya di mana? Pada hue spektrumnya, dia derajatnya bergeser. Ada juga yang komplementari. Pada spektrumnya, dia merupakan kontrasnya antara biru dan oranye, ya. Kita bisa lihat ini kontras. Makanya kalau kalian lihat poster film atau film-film blockbuster, kalian akan lihat banyak warna oranye dan biru sering sekali digunakan. Nah, ini complementary color adalah dia warna yang saling melengkapi. Ya, dia bertolak belakang pada hue ya, dia bertolak belakang. Kita bisa lihat 30 ditambah 180 210. Warnanya complementary, ya. Kemudian banyak lagi yang lainnya. Kita bisa lihat complementary ada yang bagus, ada yang tidak. Tidak cocok. Kalau mau menunjukkan bahwa dia tidak jorok, ya ini bagus. Tapi ingat, dia tidak harus sempurna. Kadang-kadang kita mau komplementari ya ternyata nggak cocok, harus digeser sedikit. Bisa juga kombinasi color dan warna dan tipenya. Perbedaan warna juga bisa dipakai. Ya kita lihat nih perbedaan nih. Hue, perbedaan hue. Ini cukup kontras. Walaupun dia tidak komplementari, cukup bisa digunakan. Saturasinya yang dikontraskan juga bisa, ya, untuk membuat nada yang sama. Dari lightness-nya diatur juga bisa. Jadi sangat umum untuk mengkombinasikan hue, saturation, atau brightness. Ingat ya, kita tidak pakai lightness. Kenapa? Karena lightness dia jadi putih. Jadi biasanya mengambil setengah dari lightness. Nah, lihat ya. Kontras dari hue kadang susah dibaca, ya. Nah, sekarang lebih baik. Jadi kalau kita atur, kalau ini tidak hanya hue saja, tapi kita berikan brightness-nya, dia menjadi lebih mudah dibaca. Nah, kemudian pada saat kita masukkan saturisasi, dia menjadi lebih menyenangkan lagi dibaca. Jadi bermainlah. Sudah kita tentukan hue, kita bisa atur saturasi dan brightness untuk memudahkan bacaan. Nah, juga ada standar yang bisa kita ikuti, yaitu Web Content Accessibility Guideline 2. Kontras paling bagus adalah hitam dan putih. Kalau sudah bingung, udah pakai ini saja, ya. Bisa juga kita gunakan yang sederhana, yang diubah adalah saturisasi dengan brightness yang kontras. Dia terlihat baik. Nah, beberapa warna, walaupun dia sudah hue-nya sudah kontras, tetap susah dibaca. Ya, ini tidak bisa kita gunakan. Dan jangan memaksa. Ya, kalau nggak cocok, ya nggak cocok. Sebagus apapun secara matematis, ya, perbedaannya. Ya, jangan dipaksa. Kalau tidak cocok, tidak cocok. Nah, kemudian juga panas dingin tidak cocok. Kita bisa lihat. Ini panas, ini dingin. Merah dan hijau. Tidak cocok. Jangan dipaksa.
Tapi kalau mau membangun kedalaman ini cocok. Ada yang mendekat, ada yang menjauh, ya, karena kontras ini bisa membangun jarak. Kemudian gunakan warna untuk menekankan hierarki visual. Contohnya di sini, ya. Kita bisa lihat berdasarkan warna dari muda ke gelap, ya, dari terang ke gelap, menunjukkan ada hierarkinya. Lihat ada 4 tingkat, ya. Putih, krem, kemudian itu lebih gelap, ya, dan kemudian menjadi gelap. Kita bisa lihat secara hierarki yang mana. Nah, kemudian kita juga kadang perlu menambahkan teks pada gambar. Kalau bisa tidak menggunakan teks pada gambar, jangan digunakan sebetulnya, ya. Seperti ini. Kalaupun perlu menggunakan teks, fokus utama kalau pada teks berarti gambarnya mungkin harus dibuat eh, digelapkan atau direndahkan resolusinya untuk membuat tulisan terlihat jelas. Kalaupun harus meletakkannya pada gambar yang bagus, jangan. Kecuali Anda membuat meme, ya. Boleh, silakan saja kalau ini sudah umum. Tapi tidak profesional, saya jamin kalau ini. Nah, ini adalah yang kita pelajari, ya. Jadi gunakan kombinasi eh, warna yang analogus, komplementari, dengan kontras yang cukup untuk teks dan background. Sehingga kita bisa memahami seperti ini, ya. Ini warna krem, kita bisa lihat ini warna gelap yang digunakan. Kita bisa lihat hierarkinya, ya. Sehingga kita bisa membacanya dengan jelas. Baik, sekian materi untuk warna, ya. Semoga bisa membantu dalam merancang desain web yang sesuai. Tentu saja ingat penggunaan warna dikembalikan lagi kepada konteks dari webnya. Saya cukupkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.